Saat kamu mengemudi lalu tiba-tiba menabrak seekor anjing, apakah kamu tahu cara menangani situasi ini dengan benar? Kalau kamu langsung pergi, apakah itu termasuk tabrak lari? Kalau kamu tidak pergi, bagaimana kalau pemilik anjing malah memanfaatkan kesempatan untuk menipu atau memerasmu? Jangan panik, like dan simpan video ini. Selama kamu mengikuti apa yang saya katakan, kamu bisa menghindari tanggung jawab yang tidak perlu secara wajar. Mari kita lihat dulu kasus nyata yang benar-benar terjadi. Saat Xiao Wei sedang mengemudi pulang, tiba-tiba seekor anjing liar melompat keluar dari taman. Xiao Wei sama sekali tidak sempat mengerem, hanya terdengar suara duar. Anjing itu terpental, dan bemper mobilnya juga rusak parah, hancur berantakan. Setelah Xiao Wei sedikit menenangkan diri, ia mendapati tidak ada pemilik anjing di tempat kejadian. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa merogoh kocek sendiri untuk membawa mobilnya ke bengkel. Namun, yang sama sekali tidak ia duga, 3 hari kemudian, tiba-tiba polisi lalu lintas meneleponnya. Jadi, kamu tabrak atau tidak, kamu yang pertama mengalami ini lalu pergi itu salah. Kenapa? Saya cepat pulang bayar tagihan. Diberitahukan kepadanya tindakannya termasuk tabrak lari, dan mobilnya sudah disita polisi lalu lintas. Akhirnya, Xiao Wei harus membayar ganti rugi 25.000 yuan kepada pemilik anjing. Masalah ini selesai. Jadi, saat menghadapi situasi serupa, pastikan segera melapor ke polisi. Biasanya, pemilik anjing melihat anjingnya tertabrak akan menuntut ganti rugi. Beberapa pemilik anjing meminta ganti rugi besar, sekali buka mulut bisa 30 atau 50 ribu, bahkan mungkin menuntut kompensasi mental. Setelah polisi lalu lintas tiba di lokasi, hal pertama yang dicek adalah apakah anjing diikat tali saat kejadian. Jika anjing tidak diikat dan berlari sembarangan di jalan, sementara kamu mengemudi normal, dalam situasi seperti ini, meski anjing itu tertabrak sampai mati, kamu tidak perlu menanggung tanggung jawab. Bukan cuma itu, pemilik anjing juga harus membayar biaya perbaikan mobilmu. Mungkin ada yang bertanya, kalau yang saya tabrak itu anjing liar, sama sekali tidak ada pemiliknya, apakah masih perlu lapor polisi? Menurut saya, sebaiknya tetap lapor polisi. Seperti kasus Xiao Wei yang saya ceritakan tadi, waktu itu sama sekali tidak bisa dipastikan apakah anjing itu punya pemilik atau tidak, jadi kita sebaiknya tetap melapor polisi. Tunggu sampai polisi lalu lintas datang, minta mereka membuatkan surat keterangan kecelakaan. Dengan surat ini, kita bisa dengan lancar mengajukan klaim asuransi untuk memperbaiki mobil, jadi hati pun jadi lebih tenang. Lalu, kalau tidak sengaja menabrak anjing yang sedang diikat tali, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, kita bisa menanyakan kepada pemilik apakah mereka punya surat izin kepemilikan anjing. Jika tidak ada surat izin, di banyak daerah, anjing itu tetap dianggap anjing liar, jadi pemilik mobil tidak perlu memberikan ganti rugi. Jika pemilik anjing punya surat izin dan kita harus mengganti rugi. Perlu diketahui bahwa anjing peliharaan pada dasarnya termasuk kategori properti, tidak ada hak hidup untuk anjing, dan nilainya ditentukan oleh harga saat pemilik membeli anjing tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara anjing setelahnya, seperti makanan, mandi, vaksinasi, dan sebagainya, biaya ini biasanya sulit diakui, apalagi ganti rugi kerugian psikologis, itu sama sekali tidak berdasar. Terakhir, yang harus diingat, jika terjadi kecelakaan akibat kerugian properti berupa anjing peliharaan, kamu bisa melaporkannya ke perusahaan asuransi, dan biasanya perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi seperti biasa. Sekarang Anda sudah tahu cara menangani situasi seperti ini, kan?